Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Selasa 8 Juni 2021 berjudul Jadilah Kehendakmu. Kalimat keempat dalam doa Bapa kami adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa orang yang mengucapkan, menghendaki atau punya keinginan agar kehendak Bapa yang jadi, lalu meminta kepada Bapa untuk menggenapinya, untuk merealisasikan atau membuat kehendaknya terjadi di bumi. Dikesankan bahwa Bapa yang Maha Kuasa itu sanggup melakukannya atas diri orang yang meminta tanpa orang itu sendiri perlu melakukan sesuatu. Dengan hanya berdoa dianggap cukup karena dia pikir Tuhan pasti melakukannya. Ini tidak tepat, saudaraku, kalau tidak boleh dikatakan salah. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin memaksakan kehendaknya atas diri manusia. Ingat, dalam diri manusia ada kehendak bebas. Bahkan, sekalipun terhadap pribadi anaknya, yaitu Tuhan Yesus, Allah Bapa tidak bisa memaksakan kehendaknya. Hal itu tampak jelas dalam peristiwa di Taman Getsemane, di mana Tuhan Yesus juga berkata dalam doanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Markus 14 ayat 36. Bahkan Alkitab mencatat tidak hanya sekali Yesus mengucapkan doa yang sama itu sampai 3 kali. Satu hal yang perlu diingat, memang akhirnya kehendak Bapa yang jadi, di mana Yesus benar-benar mati di kayu salib. Tetapi itu bukan rekayasa dari Bapa atau sudah diatur oleh Bapa, tetapi karena Yesuslah yang berjuang agar kehendak Bapa bisa digenapi melalui hidupnya. Tuhan Yesus berjuang sekuat tenaga, meskipun dalam pergumulannya di Taman Getsemane, peluhnya sampai seperti darah. Itu pun belum cukup, saudara. Ia masih harus menerima aniaya dan banyak penderitaan. Bahkan masih harus tertateh-tateh memikul salib sampai ke Golgota. Belum lagi masih harus ditelanjangi dan dipakaikan mahkota duri. Itulah perjuangan Tuhan Yesus. Sangat berat, saudaraku. Demi apa? Demi kehendak Bapa yang jadi. Memang Bapa memiliki kehendak atas diri Yesus, tetapi kehendak itu tidak otomatis bisa terjadi. Kalaupun kita melihat kehendak Bapa tergenapi dalam diri Yesus,
Itu karena ada perjuangan dari Yesus sendiri. Ingat saudara, di sini yang mulia Tuhan Yesus disamakan dengan manusia. Hal itu sangat jelas dituliskan dalam Ibrani 2 ayat 17, di mana dikatakan, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia, yaitu Yesus, harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dari sini kita bisa tahu bahwa segala kemuliaan dan kuasa yang Yesus miliki, Dia tanggalkan. Demikian juga dengan kita, saudara. Ketika kita berdoa dan berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, maka kita harus berjuang agar kehendak Bapa itu bisa tergenapi dalam hidup kita. Tuhan memang sudah memiliki kehendak dalam hidup kita, tetapi kitalah yang harus merealisasikannya. Jangan sampai kita mengharapkan kehendak Bapa yang jadi, tetapi kita tidak berbuat apa-apa, cuman menunggu saja. Lah, kebanyakan kita orang percaya ada di wilayah ini, saudara. Seringkali kita tidak melakukan apapun juga, karena kita pikir Allah berkuasa untuk bertindak, untuk melakukan segalanya. Lebih ironi lagi, banyak yang beranggapan kalau sudah jadi orang Kristen, kita sudah ditentukan selamat. Tuhan sudah menghendaki kita selamat. Sehingga kekristenan kita jadi pasif. Tidak ada perjuangan sama sekali. Ini salah, saudara, dan sama sekali tidak benar. Akibatnya banyak orang Kristen yang kerdil rohani, maunya susu melulu dan menolak makanan yang keras, sehingga tidak pernah tumbuh dewasa, tidak mau mengerti pikiran dan perasaan Bapa, tidak mau mengerti kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Yang dipikirkan hanyalah bagaimana dengan menjadi Kristen bisa diberkati dengan berbagai kemudahan hidup. Sayangnya pengertian ini sudah diwariskan turun-menurun, saudara. Padahal itu bukan kehendak Bapa, melainkan kehendak manusia itu sendiri, kehendak orang itu sendiri. Sayang sekali, banyak yang tidak menyadari, bahkan tidak mau disadarkan. Jangan begitu, saudara. Mari kita berubah, sadar, dan sama-sama berjuang agar kehendak Bapa yang jadi atas hidup kita. Sehingga apa yang kita ucapkan dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, benar-benar menjadi formula kehidupan yang menuntun kita kepada hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.